jangan mindsetnya hanya uang kalau buat saya. Saya kerja ini karena saya pengen uang banyak. Uang tidak ada batasnya. Tapi ketika kita sudah senang dengan apa yang kita kerjakan dan kita senang melihat orang lain yang terbantu karena kerjaan kita, itu uang yang datang mengejar kita itu benar-benar. Yo guys, balik lagi. Hari ini kita sama the legend and the only Om Fitra Eri. Halo, wah ketemu lagi kita Pak. Iya, siap. Ini bintang besar di dunia otomotif. Kita hanya konten kreator aja otomotif. Subscriber paling banyak, penonton paling banyak. Pokoknya siapa sih yang nggak kenal Om Fitra Eri? Nah, hari ini kita mau tanya-tanya mengenai seputar bisnis dan mobil guys. Yang pertama nih Om Fitra. Om Fitra kan udah pernah nyobain semua dari Revuelto, dari XX, dari Senna. Ya. Kira-kira yang paling berkesan secara model dan lain sebagainya menurut Om Fitra yang mana dan kenapa? Oke, menurut saya dari 3 mobil itu yang sangat berkesan buat saya itu adalah kalau dari inner beauty-nya itu adalah Ferrari SF90 XX. XX ya? Oke. Karena itu benar-benar model yang spesial. Model yang track only dan sangat sulit mendapatkan mobil itu. Dan mobil itu berakselerasi paling cepat yang pernah saya coba selama sejarah saya mereview mobil. Setuju. Nah, untuk desain ini Senna ya? Walaupun orang banyak bilang ini desainnya tuh kayak berantakan, tapi setiap lekuk dari desain ini memang dibuat oleh engineer McLaren untuk lap time yang cepat. Oke. Jadi ada cerita di balik semua desainnya dan ini yang paling eye catching menurut saya. Jadi kalau secara desain itu McLaren Senna, tapi kalau secara performance itu XX. XX, yes. Oke, itu guys. Dan yang kedua, Om, dari semua mobil hypercar ini yang mau kira-kira dicoba di sirkuit Mandalika yang mana? Kalau boleh pilih salah satu untuk dicoba di sirkuit, nomor 1 jelas SF90 XX. Pasti itu ya? Wah, nanti kita bawain guys. Tapi sebenarnya saya juga sangat penasaran dengan McLaren Senna. Karena Senna ini memang dibuat untuk lap time yang cepat di track. Sangat menarik untuk melihat siapa yang lebih cepat. SF90 XX memang di atas 1000 HP, yang ini tapi secara downforce kan besaran ini kan? Downforce-nya besaran ini, betul. Betul, makanya itu menarik untuk melihat dua mobil itu. Siap. Kalau Revuelto mungkin enak buat harian ya? Betul, sangat enak buat harian Om, Revuelto itu. Bahkan kemarin yang mungkin nonton YouTube saya sharing pengalaman bahwa Revuelto saya pakai gym buat harian Om. Itu paling enak, karena nyaman, comfort, silence, benar-benar kayak mobil harian. Itu luar biasa. Om Fitra kan juga udah pernah nyoba kan, paling enak. Iya, dan itu paling empuk. Luar biasa Pak Re, beli mobil semahal itu memang untuk digunakan. Harus. Bukan cuma jadi queen, garage queen aja. Nah, gua bukan tipe orang yang misalnya beli mobil terus sayang kilometer gitu, enggak. Jadi beli mobil harus dipakai guys. Iya. Kalau boleh tahu nih Om, total mobil koleksi Om Fitra ini sekarang ada berapa? Dan istri ini tahu nggak Om semuanya jumlahnya? Istri tahu, walaupun semuanya, berarti nggak ada yang disembunyiin? Nggak ada yang disembunyiin. Guys. Walaupun pas beli ada yang istri sudah tahu, ada yang istri belum tahu. Total sekarang itu ada 25. 25 Om? 25, tapi sebagian besar kan juga mobil bekas, mobil yang harganya nggak terlalu mahal, mobil buat konten. Dan saya juga lagi niat untuk jual-jualin. Karena kebanyakan Pak buat saya Pak. Oh, ya. Gitu makanya gimana Om kalau 25? Makanya paling sering mobil tes malah karena saya reviewer. Jadi makanya jarang dipakai, cuman nanti saya mau lepas satu-satu, saya pilih mana yang udah nggak jarang dipakai, udah nggak begitu berguna buat konten lagi, saya jual. Tapi itu kepuasan seorang laki guys, kita nggak bisa bilang ya, karena kalau lihat mobil itu kayak happy gitu ya Om Fitra ya. Walaupun nggak kita pakai sehari-hari. Happy, karena setiap mobil itu mau berapapun harganya, kalau kita beli mobil yang memang sesuai dengan kesukaan kita gitu ya, itu menyenangkan karena kita bisa kita bisa pakai mobil itu, kita bisa sayang sama mobil betul, ya. Sangat setuju. Dan tiap mobil itu punya karakternya sendiri-sendiri. Makanya ada sebuah peribahasa nih, pria sejati nggak main wanita tapi main mobil. Ya, daripada 25 istri satu mobil, mendingan satu mobil, satu istri 25 mobil. Terus yang keempat Om Fitra ini kan tinggi sekali nih. Gua kalau foto sama Om Fitra ya guys, itu kayak rada tenggelam nih. Nah, dengan tinggi Om Fitra yang 177 ya? Iya. Mobil hypercar apa yang masuknya paling enak menurut Om Fitra? Yang pernah selama ini dicoba? Supercar atau hypercar kira-kira yang paling enak dicoba Pak? Kan Om Fitra pernah nyoba Bugatti juga kan? Pernah. Nah, Bugatti itu salah satu yang
ternyaman dan paling akomodatif. Dalamnya tuh juga Masuknya juga gampang ya? masuknya juga nggak terlalu susah. Masuknya tuh bener-bener normal. Bugatti Chiron Sport itu. Apalagi selain itu yang masuknya kira-kira nggak susah? Masuknya nggak susah itu seperti Porsche. Oh, Porsche. Iya. Porsche tuh nggak terlalu susah. Kecuali yang GT3 RS betul, itu agak-agak susah ya. Porsche itu nggak terlalu susah. Tapi kalau udah Lamborghini, walaupun Lamborghini bukan yang model spesial ya, itu agak effort Udah mulai. masuknya. Ini lebih nanti Om. Nanti Om Fitra akan merasakan. Tapi nggak apa-apa, karena mobil ini kan dirancang di Eropa. Iya, betul, Eropa betul. bahkan tingginya bisa sampai 1,8, 1,9 Iya, betul, meter. betul. Kalau mereka bisa masuk, saya pasti bisa masuk. Tapi izin tanya Om, kalau orang yang sedikit berisi, kira-kira masuk hypercar itu susah nggak biasanya? Oh, dia harus pilih yang jangan option bucket seat. Wah, bucket seat-nya, ya. Kalau XX sama Sena kan udah bucket seat nih. Jadi, Iya, itu kalau bucket seat udah pasti nggak bisa ya? Ya, mungkin bisa, tapi ya mereketet. Terus kalau disuruh kasih satu pilihan Om Firda lebih suka mobil listrik atau mobil yang pakai bensin? Bensin tetap. Tetap bensin ya? Kalau disuruh kasih satu pilihan ya. Bensin only ya? Bensin, karena listrik itu benar-benar cuman karena kita punya pilihan, alhamdulillah ada rezeki beli mobil lagi gitu ya, itu benar-benar buat harian. Tapi kalau buat all rounder, tetap mobil bensin. Mobil bensin kita nggak usah mikir buat nge-charge dayanya kalau kita mau keluar kota. Mobil bensin juga ada suara mesinnya, ada suara knalpotnya, lebih berkarakter dibanding mobil listrik. Kalau harian bensin pakai apa sekarang? Harian kalau bensin justru saya hampir nggak, paling kalau pakai supir itu pakai Serena. Kalau nyetir sendiri itu mungkin Suzuki Jimny. Oke. Saya pernah nyoba kemarin kan di Cina ya, review Xiaomi SU7 itu. Kan kebiasaan bawa hypercar yang kalau di start suaranya. Oh iya, Xiaomi ya. Itu gimana tuh Pak itu rasanya tuh? Tarikannya memang enteng banget Om. Jadi kayak benar-benar cepat banget sih. Kayak didorong Jin. Oh iya, kayak didorong jet gitu. Kan memang dia HP-nya gede banget. Jin, bukan jet. Oh iya, didorong Jin ya. Sorry, didorong Jin. Ada bunyinya. Saya ngomong jujur ya, Lambo, Sena ini kalau sama Xiaomi itu tarikan bawah kalah. Iya. Saya nggak tahu gimana Cina bisa bikin mobil sebagus itu. Tapi soul-nya kan pasti. Iya, soul-nya. Nah, yang kemarin saya paling kerasa itu biasa kita ketika nyetar mobil kan guys, kita tekan gini, kuping itu langsung dimanjakan. Ini begitu starter, nggak ada suara apa-apa. Jadi kayak ada yang kurang gitu loh. Iya. Jadi saya juga sama sekali orang yang bukan favor ke mobil listrik. Saya lebih senang yang mobil dengan suara gitu. Iya, betul sama. Nah, yang dari semua mobil yang pernah Om Fitra review nih, mobil apa yang kira-kira bikin Om Fitra paling susah move on atau yang paling berkesan? Kan Om Fitra di dunia otomotif udah berapa tahun? Udah 26 tahun. 26 tahun guys, ini the legend guys. Satu Semua. yang bikin saya susah move on itu sebenarnya ini bukan mobil paling baru ya. Ini Ferrari, tapi juga bukan Ferrari paling baru, itu adalah Ferrari 458. Oh, 458 malah ya? Bukan 488. 488 mungkin lebih kencang. Betul. 458 itu terakhir Ferrari yang mid engine itu dia naturally aspirated. Yes. Dan itu benar-benar kayak simfoni semuanya. Suara Perfect mesinnya, pindah giginya, gimana rasa kita menyatu dengan mobilnya. 458. 458, apalagi yang harganya paling tahan itu 458 spesiale ya. Spesiale. Sampai ya, sekarang ya guys, kalau kalian tahu harganya itu nggak turun. Jadi yang bilang Ferrari mobil nggak bisa jadi investasi itu keliru ya Om ya? Iya, semua mobil bisa jadi investasi asal kita tepat, tahu model yang mana. Betul. Gitu ya. Dan jujur 458 spesial itu 10 tahun sampai sekarang harganya nggak turun Om. Betul. Bahkan barangnya nggak ada sekarang. Betul, nggak ada. Yang mau jual aja nggak ada. Nah, sekarang kita kan bahas mengenai investasi nih Om. Iya. Om Vita kan udah nge-review semua mobil hypercar, Ferrari, Lambo, McLaren, dan lain sebagainya. Kira-kira kalau satu mobil yang dijadikan investasi yang nilainya bertahan, brand apa yang paling kuat dan model apa? Oke, kalau kita ngomong investasi, mungkin kita agak berbeda frame-nya. Kalau kita investasinya untuk nilai mobil tersebut secara rupiah gitu ya. Yes. Maka kita bisa cari model yang benar-benar jarang ada di Indonesia. Limited edition ya? Limited edition. Itu biasanya akan bertahan atau bahkan naik gitu. Appreciate ya? Sena bahkan bukan hanya limited di Indonesia, bahkan di dunia gitu. Yang makin lama mungkin semakin naik. Tapi menurut saya, ada investasi yang lebih berharga di mobil dibandingkan nilai mobil itu sendiri. Apa itu? Investasi di hati. Wih. Percuma kita punya mobil harganya naik, kalau mobil itu kita nggak suka. Betul sekali. Yang tidak ternilai adalah kita beli mobil,
bodoh amat mau depresiasinya tinggi, tapi di hati kita tuh kita suka. senang. Nah, itu buat beberapa orang itu tidak ternilai. Betul. Gitu. Tapi kalau balik ke nilai ini, Om. Kayak Pak Ray ya. Orang ketika beli Revuelto atau Ferrari apapun, dia akan sayang di garasinya karena dia cuma seneng punya dan dia berharap ketika dijual harganya nggak turun jauh atau bahkan naik. Pak Ray nggak pikir itu. Pak Ray pokoknya pakai dulu. Nanti masalah harga jualnya berapa ya nanti kita lihat berapa. Tapi Pak Ray sudah memenangkan investasi di hatinya, Pak. Betul sekali. Iya, kan itu. Udah beli harus dinikmati kan, Om. Iya. Banyak orang terjebak beli mobil hanya untuk investasi sampai akhirnya mobil itu dijual lagi, mobil itu tidak pernah memenuhi keinginan hatinya dia gitu. Dia tidak pernah puas secara hatinya dengan mobil itu. Jadi investasi mobil paling penting yang pertama itu kepuasan hati dulu. Nah, yes, kalau buat petrolhead. Yang kedua kalau masalah value, Om, dari semua brand ini kira-kira yang paling kuat resale value-nya apa? Oke, brand dari semua brandnya kalau saya lihat yang kuat resale value-nya, selain yang limited ya, selain yang limited. Kalau kita bilang limited, yang limited dari brand-brand yang terkenal ini apa kira-kira? Karena kalau yang non-limited kan pasti ada turunnya kan? Karena di Indonesia itu nggak bisa kita generalisasi dari merek ini limited udah pasti tinggi gitu ya. Kayak misalnya McLaren nggak ada orang yang berpikir bahwa McLaren itu harganya bertahan ya. Kecuali mungkin seperti yang Senna atau ada yang P1 tapi kan nggak ada di sini gitu kan. Kayak 720 dan 765 kan harga secondnya turun cukup banyak kan? Cukup banyak kan gitu kan. Jadi agak sulit ditebak kalau misalnya yang limited seperti itu karena semua merek punya kesempatan untuk mempertahankan harga atau bahkan harganya naik ketika limited. Lamborghini mungkin yang seperti Huracan STO kalau misalnya Huracan STO itu bertahan ya? Iya, nanti kalau udah nggak dijual lagi itu saya rasa akan jadi Huracan STO atau Tecnica karena itu juga terakhir dari Huracan sebelum ganti ke Temerario gitu ya. Terus habis itu Ferrari ada yang XX-nya seperti Pare gitu ya, McLaren ada ini, Porsche itu relatif belum punya model yang limited special. Paling spesial di sini kan GT3 RS. Yes, GT3 Tapi RS. kalau Porsche ada misalnya seperti 918 di sini, nah itu juga akan bertahan. Tapi nggak ada. Iya. Jadi kalau Porsche mentok di itu ya GT3 RS doang ya? Iya, nah tapi kalau untuk mobil yang normalnya, yang non-limitednya, rasanya yang cukup bertahan itu Porsche. Oh, Porsche malah ya? Iya, Porsche itu cukup bertahan. Itu kenapa? Karena demand-nya lebih banyak Karena gitu? demand-nya banyak dan mobil itu juga dianggap reliable dibandingkan yang lain. Serta mobil itu juga enak bukan hanya di track tapi juga di harian dan harganya juga nggak terlalu Depresiasi terlalu banyak ya? Oke, jadi kalau mau beli supercar pertama yang nilainya nggak terlalu turun ketika dijual, beli Porsche. Walaupun tidak semua orang bilang Porsche itu supercar. Oh sports iya. car, ya. Oh ya, sports car. Tapi kalau misalnya di supercar yang rata-rata harganya tuh lumayan bagus pada saat dijual lagi memang Ferrari. Ferrari ya? Ya, karena apalagi orang ketika dia baru ngumpulin uang banyak, impian pertama itu biasanya Ferrari. Maksudnya iya, Ferrari brand-brand itu top of mind. Top of mind-nya pasti Ferrari. Sebagai penutup ini Om, pertanyaan terakhir. Audiens saya bagi yang nggak tahu, Om Fitra ini memulai semuanya dari nol, guys. Jadi ini bukan kaya warisan, bukan kaya turunan ya Om ya. Oh iya. Benar-benar merintis dari nol. Karena saya kenal Om Fitra kan udah cukup lama ya. Dan Om Fitra juga sering cerita perjuangannya. Nah mungkin bisa di-share Om ke teman-teman juga, karena audiens saya kan bisnis dan investasi nih. Iya. Supaya bisa sukses berhasil kayak Om Fitra ini mungkin 2 hal atau 3 hal. Apa yang bisa dilakukan untuk yang mau memulai bisnis, yang mau merintis atau yang sedang berbisnis supaya karirnya bisa melejit tinggi, sukses kayak Om Fitra ini harus gimana Om? Jadi ada yang bilang do what you love dan love what you do. Do what you love, tidak semua orang bisa melakukan itu karena misalnya agree. Saya suka main gitar tapi saya nggak punya kemampuan main gitar. Saya harus pilih sektor lain yang mungkin saya bagus. Nah, begitu Anda sudah mendapatkan pekerjaan yang skill Anda bagus di situ, love what you do. Jadi benar-benar perdalam apa yang kita kerjakan karena sesuatu kalau kita kerjakan sungguh-sungguh, pertama kita mungkin amatir, lama-lama kita jadi expert. Kemudian kita perdalam lagi ilmunya, lama-lama tidak ada yang mengejar ilmu kita dan kita tiba-tiba menjadi yang terbaik di bidang itu. Nah, kalau kita udah bisa terbaik di satu bidang, kemudian bidang itu juga punya manfaat buat orang lain gitu ya. Itu mengerjakannya juga senang dan di satu titik ketika yang Anda benar-benar kerjakan semuanya sungguh-sungguh, Anda benar-benar punya skill yang dibutuhkan, kerjaan Anda juga punya manfaat buat orang lain, percaya deh. Anda nggak perlu lagi ngejar uang yang ngejar. Jadi fokus di satu bidang dan be expert di bidang itu ya. Dan
jangan mindsetnya hanya uang kalau menurut saya. Saya kerja ini karena saya pengen uang banyak. Uang tidak ada batasnya. Kita punya 1 miliar pengen 10 miliar. Kita punya 100 miliar pengen punya 1 triliun. Punya 1 triliun pengen punya 100 triliun. Tapi ketika kita sudah senang dengan apa yang kita kerjakan dan kita senang melihat orang lain yang terbantu karena kerjaan kita, itu uang yang datang mengejar kita itu benar-benar seperti berkah dan seperti bonus yang nggak kita hitung lagi, udah kita itu masuk ke tabungan aja gitu ya. Tapi kebahagiaan di hati itu sangat-sangat berharga. Dalam men dari Om Fitra. Tapi emang bener kalau ditanya influencer otomotif yang top of mind saat ini Om Fitra Eri. Gak ada lagi. Teman-teman juga banyak kok yang influencer otomotif lainnya yang kita juga sering kolaborasi gitu. Siap. Intinya kita nggak pernah bersaing satu sama lain. Kita bersaing secara sehat, bersaing dengan menampilkan konten yang menarik. Oke. Jadi itu guys, petuah dan nasihat dari The Legend Om Fitra Eri. Saya giliran nanti kalau kamera udah mati, giliran saya yang minta petuah dari para investasi bagusnya seperti apa. Siap. Apapun buat Om Fitra. Bongkos.